Oke teman-teman, ini di sini kita mau ngebahas tentang penanganan pertama, gimana caranya, apa yang harus kita lakuin ketika kita baru nerima paket seperti ini yang isinya bibit yang baru kita beli secara online. Ini kan dia perjalanannya bisa 3 hari sampai kadang ada yang bisa 10 hari gitu. Kadang kala pohonnya itu udah layu, ada kadang tanahnya juga kering gitu, dia kekurangan air. Jadi kira-kira apa yang harus kita lakuin? Yang pertama kita lakukan itu kita harus periksa apakah bibit yang dikirim sesuai dengan pesanan kita. Yang kedua, kita melihat kondisi tanahnya seperti apa, apakah masih basah atau sudah kering. Nah, kemudian yang ketiga, melihat kondisi tanaman, apakah ada dia terserang hama, baik jamur ataupun serangga gitu. Untuk mempermudah pengiriman, biasanya seller itu menggunakan sedikit media tanam ya, untuk biar pengirimannya tuh ringan gitu. Jadi dia pakai polybag yang kecil. Nah, seperti ini kita lihat kan polybagnya kecil banget. Jadi ini sudah dipastikan kita memang harus memindahkan pohon anggur kita ini ke polybag yang lebih besar. Dan untuk meminimalisir tingkat stres pada tanaman kita, sebaiknya kita benar-benar menjaga supaya tidak ada akar yang rusak, nggak ada akar yang putus gitu. Jadi kita media tanam yang tadinya sudah ada di polybag yang dapat dari sellernya itu jangan sampai buyar gitu ya, aur-auran gitulah. Jadi dia tetap solid. Nah, ini kondisi yang bisa kita temuin kalau kita beli bibit online ya. Ini kayak begini. Ini daunnya masih ada seger sih. Ini cukup kuat nih. Cuman yang bawahnya layu, ini juga layu. Tuh, ini semuanya layu. Ini dia kemarin 4 hari ya perjalanan. Nah, ini kan tadi kita udah pindahin dia ke media tanam yang lebih besar dengan harapan dia bisa tumbuh lebih cepat biar akarnya cepat beradaptasi. Ini sebetulnya varian buat rootstock. Ya cukup kuat lah. Tadi juga kita lihat kan kalau dia dikirimnya tanahnya liat ya, tanah liat. Ini kita pakai media tanam yang biasa dipakai untuk anggur. Ya harapannya dia pertumbuhannya lebih cepat lah. Nggak pakai kohe-kohean, nggak pakai pupuk kimia. Kita sementara untuk pupuk masih TSP sih kalau masih kecil-kecil kayak gini. Nah, ini kita kan nggak pernah tahu nih kalau misalnya kita beli bibit dia kondisinya itu sehat apa enggak gitu. Nah, untuk buat jaga-jaga kita boleh periksain ya, kira-kira dia ada jamur atau enggak kayak gitu, atau ada serangga enggak yang ikut. Nah, kalau misalnya memang ada serangga kan tuh kelihatan ya, tapi kalau jamur biasanya tuh nggak langsung kelihatan. Makanya itu kita perlu juga kita semprot lah sama fungisida.
Fungisida itu sifatnya ya preventif aja ya, pencegahan, biar nanti kalau misalnya pun udah ada di bibitnya udah ada jamur, ya dia bisa mati lah gitu atau hilang. Atau kalau misalnya dari pohon-pohon kita yang lain lah gitu, takutnya kan dia nanti menularkan ya, dia ketularan, maksudnya bibit ini kan dia lagi stres nih gitu, lagi dia lama di jalan, kondisinya nggak bagus lah gitu, mungkin dia lebih gampang nanti terkena hama lah pokoknya. Kemudian untuk penyiraman ya, ini tadi kita lihat tanahnya tuh liat dan basah ya, berarti kan dia sebetulnya nggak perlu disiram, untuk sementara dia nggak perlu disiram, bisa lah itu tahan 2-3 hari kalau lihat kondisinya tadi. Cuman beberapa kondisi ada juga yang kita nerima bibitnya tuh kering, tanahnya tuh kering banget gitu. Nah kalau misalnya tanahnya kering banget, itu boleh disiram jenuh, boleh ya gitu. Dan kalau misalnya mau penyiraman jenuh, sebaiknya jangan pakai air baku, jangan pakai air biasa, jangan pakai air nutrisi juga. Kalau misalnya pakai air pam, yang dari pam, kalau bisa tuh dibiarin dulu dia selama 2 hari, makanya harus disiapin. Air pam dibiarin dulu 2 hari. Kalau pakai air hujan boleh langsung, kalau misalnya air sumur, nah itu boleh, dia ada air sumurnya, ini misalnya kayak begini ya, misalnya nih. Nah ini kita campur dengan B1 untuk mengurangi stres pada tanamannya, apalagi di akarnya ya. Dan untuk perbandingannya, satu tutup botol yang di dalam ini, yang ini bisa dicampur untuk 20 liter air, 15 sampai 20 liter air. Nah baru nanti air itu dipakai untuk penyiraman jenuh ke tanahnya. Tuh. Untuk yang pembelian bibitnya, yang pengirimannya nggak pakai polybag kecil ya, misalnya kayak udah langsung ukuran segini lah nih. Nah berarti dia udah nggak harus dipindah lagi gitu, jadi langsung dilihat kondisi tanahnya aja. Kalau basah nggak perlu, kalau lembab nggak perlu disiram. Nah tapi kalau dia kering, nah disiram jenuh, tapi pakai air yang udah dikasih B1 tadi. Nah, yang paling penting dia nggak boleh dulu terkena sinar matahari secara langsung. Jadi kalau mau ditaruh, disimpan di garasi misalnya yang ada paranetnya gitu, atau di bawah pohon lah, pokoknya yang nggak terkena paparan matahari langsung gitu. Tapi kalau mau dikasih, mau kena sinar matahari, dia boleh, tapi hanya dari pagi sampai ya jam 10 lah paling lama. Kalau dia udah mulai terlalu panas gitu, terlalu kira-kira menyengat lah ya, itu nanti bisa mati pohonnya. Nah jadi paling amannya udah dia nggak kena sinar matahari dulu juga nggak apa-apa gitu. Itu begitu terus ya, itu paling lama sih dia 5-8 hari nanti dia udah normal. Bisa dikatakan normal kalau dia sudah, nah kayak begini misalnya, sudah ada daun yang muda, ada tunas muda daun muda yang tumbuh. Nah itu baru nanti boleh ditaruh di bawah sinar matahari. Oke, jadi kalau kita ambil kesimpulannya, yang paling pertama itu kita siapin dulu media tanam sebelum membeli bibitnya. Jadi media tanam itu harus udah ada dulu gitu loh. Dan kalau pun memang ngotot gitu mau pakai kotoran hewan, pastiin yang udah difermentasi. Oke, jadi media tanam udah ada, baru bibitnya nanti kan, bibitnya penanganan bibit yang tadi seperti yang udah kita jelasin ya dari awal video sampai akhir. Yang kedua, yang ketiga nih, ini sebetulnya opsional tapi penting juga gitu loh. Beberapa suplemen ya, bisa kita bilang suplemen yang kita butuhkan, yang kita siapkan. Sebetulnya tanpa tadi pakai B1 juga bisa gitu, cuman memang B1 ini dia khusus untuk mengurangi tingkat stres pada tanaman ya, tanaman apa aja gitu. Nah kalau yang misalnya pengiriman beberapa hari di jalan nggak kena sinar matahari, itu udah pasti ada stresnya lah tanaman. Jadi memang sebaiknya disiapkan. Habis itu kita juga ini apa namanya, ada insektisida. Kalau misalnya insektisida tuh kalau bisa
pakai beberapa merek ya dengan bahan aktifnya yang berbeda gitu. Karena takutnya nanti kalau pakai bahan aktifnya sama, takutnya serangganya atau hamanya itu nanti dia jadi resisten, jadi kebal sama insektisida yang kita pakai. Nah, berikutnya kita juga siapin inilah fungisida. Kalau misalnya yang besar kayak terlalu mahal gitu, kan belum tahu nih ntar tanamannya berhasil apa enggak, ya udah beli yang kecil-kecil juga ada kok gitu. Pokoknya pastiin aja kita siapin insektisida sama fungisida untuk tindakan pencegahan aja gitu, biar tanaman kita bisa yakin nih kita kalau dia bakal tumbuh, bakal berbakti. Oke, jadi kira-kira itulah yang bisa kita bagikan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, sekian dulu ya. Makasih.